Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Dikri Haikal Nurani dari kelas IAT 4C, jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Ingin membuat video Tarikh Al-Quran dengan tema kodifikasi Utsman bin Affan. Dosen pengampu Bapak Muhammad Yahya M. Hum. Yang pertama, kodifikasi Utsman bin Affan. Pengumpulan kedua, Zaid ibnu Sabit. Tidak berbeda dari kisah pengumpulan pertama Zaid. Terdapat sejumlah riwayat tentang pengumpulan kedua Al-Quran yang dilakukan Zaid pada masa khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan. Secara garis besar, riwayat-riwayat ini dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, riwayat versi mayoritas dan riwayat versi minoritas. Riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, sampai karya-karya kesejarahan. Yang pertama, riwayat versi mayoritas merupakan yang paling tersebar dan diterima secara luas di kalangan umat Islam. Tafsir riwayat ini muncul dalam berbagai literatur, mulai dari hadis, tafsir Al-Quran, dan sampai karya-karya kesejarahan. Yang kedua, versi minoritas tidak mendapat pengakuan secara luas, sekalipun dari segi mata rantai periwayatannya menempati kedudukan yang sama dengan versi mayoritas. Riwayat versi mayoritas diberitakan oleh Ibnu Syihab Al-Zuhri dari Anas ibnu Malik yang mengatakan kepadanya, Hudzaifah ibnu Al-Yaman menghadap Utsman. Ia tengah memimpin penduduk Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah merasa cemas oleh pertengkaran mereka, penduduk Syria dan Irak, tentang bacaan Al-Quran. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Utsman, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitab Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu." Kemudian Utsman mengirim utusan kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah kepada kami suhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin ke dalam mushaf-mushaf, dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu." Jadi intinya pada zaman Utsman ini, pada saat ini tuh Utsman itu membuat karena kronologinya ya, awal terciptanya mushaf Utsman itu. Pada awalnya Utsman itu kan sedang melakukan invasi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Nah, penduduk dua kota tersebut tuh bertikai gara-gara perbedaan lagam dalam membaca Al-Quran gitu, berbeda bacaan dalam membaca Al-Quran. Mereka bertikai. Nah, Hudzaifah itu mempunyai inisiatif, bagaimana kalau kita menyatukan semua suhuf, semua lembaran-lembaran ayat suci Al-Quran, lalu kita jadikan satu. Nah, itu yang satu itu mushaf itu tuh nanti jadi patokan bacaan seperti itu. Hudzaifah itu. Lalu Amirul Mukminin berbicara kepada Hafsah untuk mengumpulkan suhuf guna nanti disatukan kepada dalam satu mushaf itu. Ya, sebagaimana dia beritahukan dalam riwayat versi mayoritas di atas, pengumpulan Al-Quran di masa Utsman dilakukan oleh suatu komisi yang terdiri dari 4 orang. Yang pertama dan merupakan ketua komisi pengumpulan adalah Zaid ibnu Sabit, seorang Ansor yang sewaktu mudanya aktif sebagai sekretaris Nabi dan mencatat wahyu-wahyu Al-Quran. Di samping itu, seperti telah dikemukakan, ia juga dikabarkan terlibat dalam pengumpulan Al-Quran yang dilakukan pada masa pemerintahan dan atas perintah Khalifah pertama Abu Bakar Siddiq. Anggota komisi lainnya adalah Abdullah ibnu Al-Zuhair
yang juga berasal dari keluarga terpandang Mekah. Lewat ibunya Asma, ia adalah cucu Abu Bakar dan keponakan Aisyah, bahkan anak tiri Khalifah Umar. Ia tidak hanya terlibat dalam berbagai pertempuran sebagai serdadu, tetapi juga terkenal sebagai seorang yang sangat religius. Sementara Sa'id ibnu al-Ash, seorang yang lahir dari keluarga Umayyah, setelah pemecatan Walid ibnu Uqbah pada 29 Hijriah, dikabarkan ia menggantikan posisinya sebagai gubernur Kufah hingga menjelang akhir tahun 34 Hijriah. Anggota komisi terakhir adalah Abdul Rahman ibnu Haris, berasal dari keluarga Mahzum yang terkemuka di Makkah. Ia tampaknya tidak memiliki presentasi atau kedudukan politik yang perlu dicatat. Kemudian penyebaran mushaf Utsmani ya. Sebelum itu kan dikumpulkan tuh oleh 4 orang tersebut, yang komisi tersebut yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Setelah terkumpul, dijadikan satu mushaf. Nah, telah dikemukakan bahwa setelah selesai melakukan kodifikasi Al-Quran, sejumlah salinan mushaf di Utsmani dikirim ke beberapa kota metropolitan Islam. Riwayat-riwayat tentang jumlah mushaf yang berhasil dilestarikan penulisannya dan ke kota-kota mana saja ia dikirim sangat beragam. Menurut pandangan yang diterima secara luas, satu mushaf Al-Quran disimpan di Madinah dan 3 salinannya dikirim ke Kufah, Basroh, dan Damaskus. Pendapat populer lainnya yang dipegang penulis Itqon menyebut 5 eksemplar dan menambahkan kota Mekah ke jajaran 4 kota di atas. Selanjutnya, langkah yang dilakukan oleh Khalifah Utsman setelah mushaf Utsmani itu tersebar ke berbagai kota, Khalifah Utsman sendiri itu memerintahkan kepada jajarannya, kepada bawahannya, untuk memusnahkan mushaf non-Utsmani. Nah, menurut Sahwali, seluruh riwayat tentang pemusnahan mushaf atau fragmen Al-Quran non-Utsmani hanya menyebutkan kejadiannya di kota-kota yang disebutkan di atas, bahkan terbatas pada daerah Irak dan Syria. Para penguasa kota-kota tersebut tentunya memiliki kekuasaan untuk menjalankan amanah khalifah sejauh menyangkut pemilikan umum, tetapi tidak demikian hanya dengan mushaf atau fragmen yang menjadi milik pribadi. Ketika membahas mushaf atau fragmen yang milik pribadi, Ibnu Mas'ud dan Abu Musa dalam bab 5 telah dikemukakan bahwa kedua sahabat Nabi ini termasuk orang yang menolak menyerahkan mushafnya untuk dimusnahkan. Jadi tidak mudah ya ketika pemusnahan mushaf non-Utsmani itu, banyak pro kontra lah. Ya Al-Quran gitu kan, kenapa dimusnahin gitu, mungkin seperti itu. Pemusnahan mushaf dan fragmen non-Utsmani menurut sebagian riwayat di atas dilakukan dengan merobeknya khoroko atau sinonimnya sakko atau mazakko. Tetapi hal ini barangkali tidak dapat dibenarkan karena sisa-sisa robekan tentunya masih bisa disalahgunakan. Kebanyakan otoritas muslim memberitakan pemusnahan dilakukan dengan membakarnya atau harako, dan dengan demikian tiada tertinggal sesuatu pun. Kurang lebihnya mohon maaf penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.